Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng Tinggi, Marhaban ya Ramadan. Ya, marhaban ya Ramadan, Bapak. Di sini saya mau mewawancarai Bapak lagi. Tidak bosan-bosannya saya mewawancarai Bapak karena perjalanan hidup Bapak itu salah satunya sangat menarik bagi saya gitu ya. Di sini saya juga karena hari ini mewawancarai Bapak itu ada alasannya, Pak. Di sini saya sudah membaca buku Bapak ini dengan judul Sali Iskandar dari Roper Koran dan Kuli Ngerambet di Sawah menjadi pengusaha dan pendiri yayasan pendidikan hingga tinggi gitu, Pak. Ini karya Bapak Tom Pinaldian gitu. Nah, untuk buku ini itu gimana sih, Pak? Bagaimana Bapak dari awal mula kan Bapak itu dari kampung mempunyai tekad besar untuk merubah hidup Bapak itu gimana, Pak? Proses dari awalnya sampai sekarang menjadi sukses gitu, Pak. Ya syukur alhamdulillah Bapak ini sekarang ada di halaman rumah Cilengkrang ya, yang sekarang dipakai untuk sekolah Plus Intan Asali, dan ini dihiasi dengan suara turais yang begitu indah Ya, oleh betul, Allah Pak. ini. Jadi ini sangat luar biasa Allah memberikan hari ini suara turais itu sangat indah. Jadi memang begini, perjalanan hidup Bapak itu nggak tahu sebetulnya, nggak pernah kepikiran sama sekali, karena Bapak itu adalah orang tua Bapak Dahri sebagai tukang kuli bangunan, tukang buruh tani. Ibu itu Ibu Emoh, Ma Emoh, dan sudah meninggal saat Bapak usia 2 tahun. Ya, Kemudian Bapak Dahri menikah lagi dengan Ma Itoh, tidak punya putra di situ, dan Bapak ikut dengan Ibu Tiri saat itu tahun 60, lahir Bapak tahun 62 dan emak itu meninggal tahun 64. Jadi masih kecil sekali. Jadi sampai hari ini Bapak alhamdulillah oleh Allah itu belum pernah melihat wajah ibu, dan itulah satu kerinduan yang amat luar biasa, suka nangis, suka apalah. Nah, dari perjalanan itu Bapak itu punya, orang ayah itu Bapak Dahri itu punya anak 6 dengan Bapak anak paling bungsu. Yang pertama itu adalah Wano, kemudian Wadana, Waonih, itu tiga-tiganya tidak tamat sekolah SD, berada di kampung Cipundoy, Desa Cikarang, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Itu Garut Selatan, sangat jauh sekali. Kemudian yang kedua yang keempat itu Waajan sama Wagana, itu tamat SD. Waajan dulu jadi tukang tembok di Bandung, tapi karena sudah tua dia pulang, sedangkan Waajan itu menjadi tukang sasapu, petugas kebersihan di Algipari sampai sekarang. Nah, ini perjalanan amat melelahkan, tapi saya syukuri karena Bapak itu ada orang miskin. Dan nama Bapak sendiri itu bukan Sali ya sekarang. Itu adalah Ali. Kenapa jadi Sali? Karena disebut si Ali. Ke Bapak itu nggak pernah nyebut yang Sali, yang Ali, atau namanya itu si Ali. Karena Bapak orang miskin, hidup memang sangat terbatas. Nah, Bapak itu dari di SD kelas 1 sampai kelas 4 itu di SD Cikarang. ya. Kemudian Bapak itu pindah ke SD Cisewu itu tahun 75 saat kelas 5. Jadi Bapak pindah ke Cisewu di SD Cisewu 1 75 76 Ya. di sana. Dan Bapak hidup numpang di rumah Pak Udin Saputra sebagai kepala desa saat itu, Pak Udin Saputra. Jadi Bapak itu untuk kehidupan sehari-hari ya kuli ngarambet, kayu bakar, kemudian juga menjual kayu bakar, kemudian juga ngepel, nyuci. Jadi sudah biasa jadi pembantu rumah tangga. Nah, itu selama di SMP. Dan Bapak selama di SD itu memang sangat mengasihkan, karena ya disuruh-suruh orang apapun yang disebut itu, karena Bapak itu memang dulu itu kan disebut karena disebut si Ali karena memang sangat miskin sekali gitu. Bapak hanya makan juga dengan nasi, kemudian tak kokak, genjer, ya seadanya lah, tutut dari sawah, dari mana Bapak kumpulkan, impun Bapak ini kan, karena memang Bapak saat itu juga sudah harus hidup mandiri.
karena orang tua ya keadaan tidak mampu, tidak bisa membiayai gitu. Iya. Nah perjalanan tahun 77 Bapak baru masuk SMP, 76 keluar, 77 masuk SMP Cisewu. Iya. Nah di situ juga selama 3 tahun sama. Pekerjaan itu hanya kita membantu mencuci pakaian orang tua, pakaian guru, kemudian juga kepala sekolah, dan Bapak hidup di situ suka ngepel di sekolah dan bebas SPP. Saat di SMP ini perjalanan sangat melelahkan, sangat berat. Orang lain sudah punya pacar saat itu, tapi Bapak merasakan bagaimana saya ini seorang Ali ini harus hidup. Nah, nama Bapak dirubah itu saat oleh Pak Rohman Iskandar. Karena waktu kelas 6 sebelum ke SMP dibikin sejarah. Kemudian Pak Rohman nanya, Ali, ari mana cengaran teh erek Ali wae atau jadi si Ali? Ah langkung Bapak lah, terserah Bapak gitu. Jadi namanya jadi Sali. Tapi Sali itu kan katanya pondok. Bagaimana kalau Bapak menghibahkan Iskandar? Jadi Sali Iskandar itu adalah pemberian dari Pak Rohman Iskandar guru kelas 6. Beliau sudah wafat, sekarang kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah dan sangat berharga bagi Bapak itu. Amin. Nah, saat itu Bapak ditanya, waktu Bapak memang sangat di SNSD itu, orang lain kan ditanya mau jadi apa, jadi dokter, jadi polisi, jadi Bapak tuh ngomong bebas aja, Pak. Ari Abi mah kalau sudah selesai dari SD ingin tidak ingin bekerja pada orang lain, Ya. tapi orang lain bekerja kepada saya dan saya tidak menggaji orang lain, ingin digaji tidak ingin digaji orang lain tapi ingin menggaji pada orang lain. Ya, Nah waktu itu Pak Rohman kaget sampai mendekat, Sali kamu tuh ngomong apa ini? Ya itu Pak yang saya katakan. Tapi sambil dengan air mata, Pak Rohman itu sampai didoakan ke Bapak. Ya. Mudah-mudahan ini lain daripada yang lain. Kamu tuh punya cita-cita orang muslim itu sangat brilian kata beliau. Dan saya terus mengasah. Akhirnya saya waktu itu berkeinginan sekolah menjadi guru Ya. ke SPG Negeri Garut. Di Garut pun tidak punya saudara, tidak punya tempat. Maka saya waktu itu di Masjid Agung Garut, di alun di Masjid Agung, ikut tidur di situ, ikut testing. Ya. Nah setelah di Garut sambil nunggu testing saya cari pekerjaan. Ya diterimalah di Pengkolan itu di pelayan tukang bakso. Saya jadi pelayan tukang bakso. Ya. Sambil nunggu supaya langsung nyambung hidup. Dan hidup itu di Masjid Agung saya minta izin ke ketua DKM, kemudian untuk sehari-hari ya apa aja yang saya makan gitu. Di situ ngepel, kemudian juga jamaah sambil membersihkan masjid dan kehidupan. Nah begitu kita keterima di SPG negeri kan dulu testing. Ya. Nah itu keterima. Nah baru saya juga menghadap ke kepala sekolah SPG waktu itu Pak Wali Menawari, sekarang udah almarhum. Nah itu saya menyampaikan bahwa saya dari kampung, tidak punya biaya, tidak punya saudara, keadaan di Garut. Bagaimana kalau saya numpang di sekolah? Nah Pak Wali memberikan jalan waktu itu. Saya numpang di sekolah, tidur di ruang senat, tapi dengan pekerjaan ya membantu ngepel di sekolah. Betul. Kemudian untuk kehidupan sehari-hari saya juga ikut bekerja di yang lain, ikut mulai ngajar, kemudian yang pelayan bakso saya tidak ditinggalkan. Nah baru kelas 2 itu saya naik ke kelas 2 baru dapat beasiswa diasramakan Ya. di Garut. Sampai tamat ceritanya itu sampai di Garut. Nah setelah di Garut saya mencoba, orang lain menjadi guru, saya diangkat, saya tidak ikut. Sudah jadi pegawai tapi tidak diambil. Saya berkeinginan waktu itu ingin meneruskan ke Bandung. Berangkatlah ke Bandung saya. Ke Bandung itu saya pertama kali itu daftar yaitu ke SGPLB, Sekolah Pendidikan Luar Biasa. Tapi kuat cuma 1 tahun saya, jurusan tunanetra. Ya. Karena saya pikiran gimana caranya orang-orang tunanetra ini bisa meraba, menganalisa orang lain. Jadi luar biasa, tapi saya tidak sanggup. Nah, begitu tahun 84 saya daftar ke Pajajaran, ke Unpad. Ya. Dan mengambil sastra Sunda dan diterima.
Nah dari Unpad inilah mulai berkembang saya. Mulai berkembang, kemudian saya menemui waktu itu almarhum Pak Abdurrahman. Beliau di Kujang, Surat Kabar Kujang. Kemudian juga saya ditempatkan di Surat Kabar Kujang, Jalan Buah Batu. Disitulah saya mulai belajar menulis. Kemudian juga saya mencoba jadi loper koran di Cikapundung, dan itulah kehidupan. Ya. Mulai saya itu beraktivitas kemana-mana, bisa sambil ngajar di Yayasan Atikan Suna, mengajar bahasa Suna. Kemudian saya bekerja separuh waktu kalau malam minggu di Gramedia. Ya. Terus saya tuh kalau minggu saya juga ikut di kebun binatang, apa saja saya lakukan, tidak pernah sepi. Kemudian saya juga mendapatkan beasiswa dari Unpad, segala saya bisa nabung, semua kita kumpulkan. Nah, sampai saya akhirnya itu menjadi ketua senat di Unpad. Di Unpad. Nah, di situ mulai bekerja, mulai berkembang. Nah, dan tahun 84 saya masuk, 89 saya baru lulus 5 tahun. Karena senang organisasi mulai dari Damas, KNPI, Kosgoro, HMI. Wah, saya hablur semua tuh. Ya. Semua. Jadi punya jaringan akhirnya itu. Saya tidak berpikir dulu itu punya teman, punya kawan. Nah, sekarang saya saat itu saya terus beraktivitas, tidak pernah saya sepi. Jadi perjalanan hidup saya itu memang alhamdulillah oleh Allah itu saya pernah jadi loper koran. Loper koran itu dari Buah Batu kemudian ke Karapitan, kemudian ke Cikapundung. Yang Cikapundung itu dulu tuh koran. Saya ngambil koran Pikiran Rakyat, koran Mandala, koran Gala, koran Kompas, apa saja yang penting saya orang punya. Dan di Unpad itu saya diberi kesempatan oleh Prof. Mendra yang waktu itu jadi wakil rektor, kemudian beliau jadi rektor, itu dikasih langganan di Unpad. Setiap jam 4 subuh saya ngambil koran ke Cikapundung, kemudian dibawa ke Jalan Dipati Uku, dan jam 6 itu sudah ada di meja-meja para pejabat di Unpad. Saya setiap bulan itu mendapatkan bayaran dan mendapatkan diskon itu dari harga koran kan 40%. Ya. Serahkan agennya waktu itu Pak Wahyudin, nggak tahu beliau masih ada atau enggak agennya. Nah, kemudian saya akhirnya senang menulis, senang segala macam. Akhirnya begitu tahun 88 saya nikah dengan Bu Neti di Sekejati. Kemudian saya bikin usaha. Nah, kira-kira sampai situ dulu perjalanan, karena ini masih panjang. Ya, tapi bagi saya itu inilah hidup saya. Ya. Alhamdulillah saya syukuri sebagai anak desa, anak yang tidak diperhitungkan apa-apa sampai sekarang. Saya mencoba hidup. Tidak pernah saya merasakan sukses, enggak berhasil. Saya ikuti saja sampai sekarang. Tidak ada keraguan. Kurang lebih sampai situ dulu karena panjang. Oke. Memang perjalanan Bapak ini hanya dibuat segini ya. Bukunya tipis, tetapi kalau diceritakan wah sangat-sangat panjang sekali. Ini mungkin diringkas mungkin Pak ya, membuat bukunya ini. Ada dua bukunya ini, ada ringkasan, ada yang satu bukunya besar yang gitu. tebal gitu ya. Bapak mungkin itu saja sejarah dari Bapak Haji Salih Iskandar, dari mulai kampung sampai sekarang sukses alhamdulillah ya Pak. Terus yang mau saya tanyakan lagi tuh Pak, kan Bapak itu dari loper koran, kuli ngerambet, terus sekarang menjadi pengusaha di bidang pendidikan juga gitu. Nah, selain itu Bapak juga bisa gitu dari bidang konstruksi, dari bidang pemasaran dan lain sebagainya. Nah, belajarnya itu kapan gitu Pak? Jadi gini saya ceritakan tadi kan sampai baru tamat tuh. Ya, betul. Sampai nikah dengan Bu Neti. Setelah itu saya itu karena di Unpad juga Sasuna, ya. Kemudian saya belajar bekerja di Germen. Terpikir saya bikin perusahaan. Yaitu waktu itu namanya Siger Tengah Group, perusahaan saya itu. Ya. Kan kata orang tua kalau hidup itu harus di negeri tengah. Jadi saya itu antara dunia dan akhirat itu harus imbang gitu. Ya. Nah, saya bikin perusahaan itu CP Siger Tengah Group. Karena beberapa CP. Yaitu bidang penerbitan. Saya waktu itu alhamdulillah tahun
dari tahun 85, 86, 87, 89, 90 saya itu sukses. 98 kan situasi berubah. Ya. Itu apa, krisis zaman Pak Harto. Krisis, ya. Saya juga amruk penerbitan. Gitu. Penerbitan tuh amruk sampai karyawan yang begitu banyak itu ya kolab. Karena saya buku-buku kan jualan buku-buku ke sekolah Ya. dengan dinas pendidikan. Begitu ada kebijakan maka kita tuh amruk, dan saya waktu itu beralih ke pendidikan tahun 95 dan rumah pindah tahun 91, saya pindah ke Cisaran Tengkulon yang sekarang ini dijadikan Al-Ghifari. Ya. Itu rumahnya sendiri. Garasi rumah saya adalah fakta sejarah bahwa Al-Ghifari itu yang saya dirikan. Ya. Nama Al-Ghifari itu kan nama anak saya sendiri, Muhammad Hussein Ghifari Iskandar. Nah, si Ghifari di situ, jadi nanya sama Al-Ghifari. Nah, di situ mulai saya mendirikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, kemudian Timit Jabar, Universitas Al-Ghifari. Disitulah kita mulai berkembang segala macam ini. Nah, tapi di samping itu saya kan pengusaha konstruksi. Ya, betul. Dari mana saya belajar bisa konstruksi? Jadi gini, kalau ada tukang tembok, saya itu suka datang, kemudian ikut nemok saat mahasiswa itu. Jadi menarik. Betul. Saya tidak ingin, saya dibayar berapa aja. Kalau orang lain makan dibayar 100.000, waktu itu dibayar 15.000, saya mungkin dibayar 2.500 nggak apa-apa. Tapi saya punya ilmu gimana ini cara nemok, perpaduan antara pasir, kemudian batu sprit, kemudian semen, airnya bagaimana, apakah 21, 31, sampai ke konstruksi. Ya. Saya bagaimana ini kedalamannya 12 meter ke dalam, bagaimana besinya itu, kolomnya, bagaimana itu behelnya, bagaimana ring balaknya. Kan saya bukan ahli Iya. lulusan engineering, tapi kan sekarang alhamdulillah semua gedung kan saya tidak ada konsultan, Ya. tapi saya yang mengerjakan semua itu. Jadi setelah itu kemudian berlanjut. Setelah itu Al-Ghifari saya dirikan, kemudian berkembang. Nah, di tengah-tengah juga ada Pak Haji Aceh yang memberikan tanah wakaf di Ciganitri. Itu tahun sekitar 2000-an lah. Ya. Tanah kosong, kemudian tidak ada jalan, saya beli jalan, saya urus wakaf yang sekarang berkembang mentereng itu kan. Ya, alhamdulillah. Jadi di situ ada TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Universitas Sali Al Hitam kan di situ. Ya, Sekarang betul. luar biasa itu tanah wakaf dari Pak Haji Aceh itu 10.000 meter. Nah, saya memang dapat musibah lah di keluarga. Saya harus berpisah dengan Bu Neti tahun 2012. Maka Cilengkrang ini saya serahkan awalnya ke Bu Neti, tapi di akhir saya beli kembali. Ya. Dan sekarang rumah ini jadi milik anak sendiri kan. Ya. Nah, saya kembangkan di sini. Di sini juga ada TK, SD, SMP, SMA dan SMK kan. Ya, betul. Ditambah perusahaan kalau di sini. Betul. Jadi ini seperti ini keadaannya, jadi alhamdulillah gitu. Nah, setelah itu baru tahun 2018 kita nerima lagi wakaf di Bandung Barat. Betul. Itu juga hampir 1 hektar itu dari Bu Sopi. Itu dikembangkan menjadi lahan universitas dan lahan SD, SMP, SMA Sopi Al Sali. Ya. Jadi ceritanya Ayah Argi ini memang saya seperti perpustakaan berjalan gitu. Saya sendiri tidak pernah membayangkan, tidak pernah memimpikan. Kalau saya hidup itu jalani aja. Jalani aja. Tidak pernah saya berpikir apa, dan tidak pernah bahwa ini akan ada manfaat atau tidak, bagi saya enggak. Tidak ada nonsen lah. Saya itu hidup hanya berserah diri kepada Allah. Sampai sekarang pun tidak ada yang bahwa ini begini nanti akan sukses, enggak. Saya suka ditanya oleh teman-teman, Kang Sali gimana rumus ilmu, nggak tahu kita. Nggak pernah tahu gimana nih bisa ada wakaf, ada ini, saya juga nggak tahu gimana caranya. Tapi yang pernah saya lakukan sampai hari ini adalah bersuudzon aja, positive thinking kepada Allah. Jadi hidup ini nikmati saja. Hidup ini kan seperti ombak di laut, selalu bergelombang. Saya senang itu kalau melihat karang
di laut. Kalau lagi galau saya tuh suka melihat karang itu begitu hebat, diterjang ombak panas, tapi dia kuat meskipun hitam gitu, tapi kuat gitu kan. Betul. Jadi saya tuh wah inilah gambaran hidup bagi saya tuh. Atau saya kalau sekali-kali lagi down gitu ya, semangat kurang, saya suka lihat cacak. Ya. Gimana cacak itu bisa nangkap nyamuk? Dia itu tidak punya sayap, tidak punya, tapi dia punya insting yang luar biasa. Kenapa? Iya, dia itu selalu mencari cahaya. Dan cacak itu nggak ada yang cacak stres. Tidak bawa laptop, tidak jadi sarjan, tapi dia hidup optimis. Jadi saya itu di situ IRG suka seneng gitu. Ya, suka seneng apa tuh mengamati apa-apa. Termasuk ini suara turais hari ini. Saya sendiri heran. Setelah saya pelajari suara turais ini kan antara musim hujan belum selesai, musim panas baru datang. Ya, Istilah ke masa dadangrat. Dan inilah turais itu kan tidak sebesar ibu jari ini, dua jari ini kecil, tapi suaranya mengalahkan kita. Kita diwawancara kalah oleh turais ini. Dan saya belajar kepada turais. Jadi dia bersyukur, dia tasbih segala macam. Jadi itu sangat luar biasa. Dan saya sering kalau sekarang kan belajar jadi pemimpin. Saya punya karyawan kurang lebih 900 lah. Belajar jadi pemimpin, saya belajar kepada paralon, sifat paralon. Kalau dari sumbernya besar, jangan coba-coba dikecilkan. Tapi sebaliknya dari sumbernya kecil, jangan coba dibesarkan, nggak akan muat. Tapi akhirnya kan kita apa saja. Mungkin saya hanya sekedar paralon yang mengalirkan, yang bekerja kan teman-teman yang lain. Nah ini, jadi saya itu seperti itu kehidupan sampai hari ini. Usia sudah mendekati 62, sudah mulai tua, tapi betul. Saya mencoba semangat, ayo menyemangati teman-teman, menyemangati anak semua. Tapi memang saya bersyukur di keluarga itu anak semua dan mantu itu melanjutkan. Mereka tidak bekerja pada orang lain. Jadi dia bekerja meneruskan apa yang dibuatkan oleh orang tuanya. Ada yang jadi pembina, ada yang jadi rektor, ada yang jadi ketua yayasan, ada yang jadi pengawas, ada yang jadi direktur, macam-macam kan sekarang ini. Jadi saya tuh alhamdulillah ya Allah. Dan rumah ini kan awal saya rumah di Ciganitri, di Sekejati, pindah ke Guru Minda, jadilah pendidikan. Dari Guru Minda pindah ke Pasangrahan di sini juga jadi pendidikan. Sekarang saya pindah lagi ke atas. Nah kalau sudah di atas sudah selesai. Saya tidak mau pindah lagi, sudahlah. Karena rumah anak, untuk kuburan ada di situ, masjid ada di situ. Mungkin itu persyaratan terakhir kepada untuk hidup saya. Nah ini kurang lebih seperti itu IRG. Jadi memang ini buku ini yang kecilnya, ini buku ini kan oleh Kang Tom. Kang Tom. Ini IRG bisa lihat komentar-komentar dari para teman-teman. Coba sebutkan dari Pak Uman lah, coba mantan. Dari Pak Uman ini berkomentar bahwa Salih Iskandar pekerja keras. Saya mengenal Salih Iskandar itu sejak masuk SPGN Garut gitu. Waktu itu saya kelas 3, Salih Iskandar masuk kelas 1. Selama di SPG kehidupannya amat berat. Kadang-kadang tidur di sekolah, bahkan untuk mencari sesuap nasi Salih harus berjuang sendiri karena tidak dibiayai oleh orang tuanya di kampung yang sangat miskin. Melihat lakon hidupnya bagaikan misteri di awal, pahit berbuah manis sampai saat ini dapat mendirikan beberapa sekolah swasta dan PTS gitu. Selama menjadi ketua ABPTSI Jabar, ide-ide dan terobosannya membantu para PTS mulai dari undang-undang yayasan dan pembebasan pajak PTS sangat gigih Salih perjuangkan gitu. Itu nah itu banyak komentar dari sekarang kasih buku saya bikin testimoni Tom itu banyak komentar ya saya apa benar atau tidak saya nggak tahu, seneng-seneng aja, nggak ada ini. Nah kurang lebih jadi ini panjang ceritanya. Saya hanya ingin menginspirasi aja kepada teman-teman. Hidup ini enjoy aja deh. Jangan terlalu banyak angan-angan, jangan terlalu banyak mimpi boleh cita-cita, tapi realistis lah. Karena saya itu bekerja itu kadang untuk besok pun nggak tahu saya. Hari ini aja selesaikan karena saya berpikir mungkin umur juga selesai malam nanti. Jadi saya kerjakan hari ini. Kalau ditanya visi misi saya juga bingung. Nggak pernah visi misi ini cuma tertulis saja silakan. Tapi kalau untuk melaksanakan nggak seperti besok kerja apa saya nggak tahu.
nikmati aja, habiskan aja saya hari ini nih untuk selesai. Kan Bapak rata-rata bekerja itu satu hari itu kan berapa kantor gitu, Iya. berapa ini kan, Betul, betul. tidak sehari itu tidak cukup 3-4 kegiatan kan, banyak, Betul, betul. dari pagi sampai pulang malam. Iya, betul. Oke, mungkin dari saya cukupkan sekian, karena kalau saya bertanya-tanya terus lagi karena panjang gitu ya Pak, karena tidak akan ada habisnya. Motivasi dari Bapak, ilmu dari Bapak, pengalaman dari Bapak itu banyak sekali bagi teman-teman semua. Intinya bagi anak-anak muda sekarang, jalani aja dulu prosesnya gitu. Karena kalau kata pepatah itu mengatakan proses tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Ya, Oke, terima kasih untuk waktunya Pak hari ini. Semoga Bapak selalu sehat selalu. amin. Terus dimudahkan rezekinya juga ya. Terima kasih untuk waktunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.